kiranya Kepala, pundak, lutut kaki, daun telinga, mata, hidung, dan pipi. Kepala, pundak, lutut. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Se. Aha, aha. Ha. Aha, aha. Ha. Aha, aha. Saya senang karena kita baru saja belajar bersama dengan sukacita. Kalau sukacita itu yang menjiwai kita dalam hal yang baik, tak terkecuali dalam hal belajar, itu tentu menjadi berbeda kalau belajar hal baik tetapi kita menjalani tidak dengan sukacita. Nanti jatuhnya lalu menjadi hanya untuk formalitas. Nah, tadi itu tidak. Tadi bagus. Ketika sukacita itu sungguh-sungguh dijiwai, ketika kita melakukan yang baik, tak terkecuali belajar bersama, itu memang berbeda kalau kita menjalani yang baik tetapi tidak dengan sukacita. Yang berikut saya juga senang ketika saya merenungkan doa yang tadi dibawakan oleh Dewi. Ini Dewi Cerita, Dewi Sartika. Dewi Sartika. Saya itu paling senang belajar dari siapa saja, dari apa saja. Tak terkecuali ketika orang itu memimpin doa, saya betul-betul berusaha untuk menangkap kata-kata yang digunakan ketika dia berdoa. Nah, tadi doanya itu bagus. Pertama, menyadarkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk bina iman anak. Dan yang kedua juga tadi terungkap soal firman. Ini hal bagus yang tidak saya duga. Dan hidup saya tuh bersyukur betul karena kebaikan Tuhan itu begitu banyak, selalu diberikan, dan semuanya itu nggak pernah diduga, nggak dicari tetapi diberi. Nah, semoga ketika kita memberikan pendampingan di Bina Iman, kita di samping memberi, lalu kemudian kita juga mendapatkan sesuatu. Saya dibuka kemarin, anak SMP kelas 1. Mereka nggak menyiapkan untuk pelajaran kepada saya, nggak menyiapkan. Tapi ternyata yang saya rasakan, mereka tuh memberi pelajaran yang sangat berharga bagi saya, bagaimana sukacita belajar bersama. Ini disapanya apa ya? Kalau nenek-nenek kan nggak tepat. Teteh. Teteh-teteh yang baik hati. Ya. Kita mau sharing. Gereja hidupnya dari sharing. Maka kalau dalam gereja nggak ada sharing, gereja itu mati. Allah Bapa sharing cinta kasih. Wujudnya adalah Yesus dengan segala macam hidupnya. Yesus itu adalah sharingnya Allah Bapa kepada kita. Lalu Yesus lahir dan seterusnya dengan segala macam hidupnya. Itu adalah wujud sharingnya Yesus. Jadi gereja itu aslinya yang sangat mendasar berisi sharing. Nah, kita mau sharing itu juga dalam rangka menghidupi apa yang memang harus hidup di dalam gereja. Nanti sharing kelompok kecil. Sharingnya adalah satu, kita menyadari bahwa kita kan pendamping bina iman. Iman itu adalah sikap hati terhadap Tuhan. Kita menjadi pendamping bina iman, membina sikap hati terhadap Tuhan. Nah, nanti sharing sikap hati yang seperti apa yang memang kita jadikan bahan untuk membina anak-anak. Lalu kemudian metodenya, caranya yang biasa kita gunakan untuk membina sikap hati anak terhadap Tuhan itu seperti apa.
sebenarnya yang tadi kita lakukan itu juga sudah merupakan sebagian dari praktek membina sikap hati anak terhadap Tuhan. Tadi kita bersukacita, lalu kemudian cepat-cepatan mengambil apa tadi? Ya, makanan lah. Ada 2 ya, nanti 1 untuk saya ya. Cepat-cepatan. Dan gongnya bagus. Siapa yang belum dapat? Siapa yang dapatnya lebih dari 1? Ayo berbagi. Ini menarik. Ada permainan yang ketika anak itu melakukan permainan mungkin nggak ngerti maknanya. Tapi kemudian di bagian penghujung lalu ada narasi. Di bagian penghujung ada pesan. Ini salah satu praktek ya. Bahwa sikap hati kita terhadap Tuhan itu juga memang harus terwujud dalam bentuk menghidupi apa sih sebenarnya yang diharapkan oleh Tuhan terhadap kita. Tidak lain adalah sikap supaya jangan hanya memperhatikan diri sendiri, tetapi juga memperhatikan orang lain. Maka tadi di bagian penghujung ada penjelasan penting, singkat tapi penting. Ayo berbagi. Yesus itu wujud Allah yang berbagi. Allah Bapa karena cintanya sangat besar, maka sharing, maka berbagi. Dan berbaginya itu dalam bentuk Yesus yang lahir menjadi manusia hina dengan segala macam hidupnya, lalu matinya juga secara hina disalib. Kita yang beriman kepada Yesus juga mau menghidupi sikap berbagi itu, maka tadi bagian penghujung bagus. Nah, bagus juga kalau kemudian dilengkapi. Mengapa kok kita berbagi? Sekali lagi kita sharing kelompok kecil aja supaya kita saling memperkaya mengenai sikap-sikap seperti apa yang mau kita tumbuh kembangkan dalam diri anak-anak, lalu bagaimana mempraktekannya. Sederhana kan? Saya yakin pasti beragam. Karena kalau saya merenungkan pengalaman di kelompok-kelompok bina iman yang satu dan yang lain itu berbeda. Berbeda karena anak-anaknya berbeda karena guru-gurunya berbeda. Tapi yang saya lihat perbedaan ini justru memperkaya ketika dikumpulkan. Nah, ini menjadi kesempatan untuk memperkaya. Jelas ya? Saya mau bertolak dari yang ada di kitab suci, di mana pada waktu itu ada 5.000 laki-laki, nggak terhitung perempuan dan anak-anak, semuanya kelaparan. Dan yang ada di sana hanyalah 5 roti 2 ikan. Dan jangan lupa, ini bukan bekalnya Pak Arundi, tetapi ini bekal anak-anak. Jadi kita bisa membayangkan, ini bukan bekal orang dewasa, tetapi bekal anak-anak. Tetapi yang menarik apa? Di mata Yesus, ternyata ketika bekal anak, ketika hanya 5 roti 2 ikan, dilihat sebagai anugerah, itu kemudian bisa berdaya untuk 5.000 laki-laki, nggak terhitung perempuan dan anak-anak yang semuanya lapar. Nah, kita mau berusaha untuk seperti Yesus. Jangan mengecilkan 5 roti 2 ikan. Jangan mengecilkan latar belakang kita. Karena tadi sebut misalnya, mungkin sebagian besar dari kita tidak ada yang pernah sekolah mengenai bina iman anak. Latar belakangnya banyak yang nggak mendukung. Nah, jangan kita lalu berkecil hati. Orang-orang yang dipilih oleh Yesus itu bukan orang-orang yang hebat. Kalau saya lihat ini semuanya nggak ada satupun yang hebat. Yang hebat nggak hadir. Jadi yang hadir ini semuanya tidak hebat. Dan kita harus yakin bahwa yang tidak hebat itu juga digunakan oleh Tuhan untuk berbuat sesuatu yang hebat. Syaratnya sederhana, kita harus rendah hati. Sehebat apapun seseorang, kalau dia nggak rendah hati, dia nggak digunakan. Jadi yang digunakan itu adalah orang yang rendah hati. Nggak hebat nggak apa-apa, hebatlah dalam hal bersikap rendah hati. Supaya apa? Kehebatan Tuhanlah yang kemudian bekerja. Dan saya percaya
itu sudah terjadi. Lalu saya ingatkan lagi bahwa fungsi kita mendampingi anak-anak dalam hal bina iman supaya tumbuh berkembang, sikap hatinya yang baik terhadap Tuhan. Untuk itu Tuhan nggak salah kalau menggunakan orang-orang yang tidak hebat. Maka kita harus percaya, seperti apapun harus percaya kita digunakan oleh Tuhan. Itu berarti Tuhan itu juga menghargai kemampuan kita, menghargai bisanya kita. Maka kalau yang satu dengan yang lain di dalam membina iman anak kok berbeda, ya nggak apa-apa. Tuhan tidak salah. Tuhan sudah tahu kalau ini A, B, C, D itu bisanya apa, Tuhan sudah tahu. Yang penting jalani itu dengan semangat. Ini saya lakukan karena saya mau digunakan oleh Tuhan untuk membantu anak-anak supaya tumbuh berkembang sikap hatinya yang baik terhadap Tuhan. Kalau mau menggunakan permainan nggak apa-apa, sebisa kita. Menggunakan lagu nggak apa-apa, sebisa kita. Menggunakan saling berbagi mainan atau makanan nggak apa-apa, apapun bahan untuk membina sikap hati anak yang baik terhadap Tuhan bisa macam-macam, apapun. Jadi yang terpenting adalah karena anak itu belum mengetahui maknanya, menyanyi tapi belum tahu maknanya, bermain tetapi belum tahu maknanya, makan bersama belum tahu maknanya, saling berbagi belum tahu maknanya. Nah, maka seperti tadi di awal, di penghujung pesannya harus disampaikan. Ini bukan baru, saya hanya meneguhkan saja. Memang harus seperti itu. Seperti Yesus kalau menyampaikan perumpamaan, di bagian awal atau di bagian penghujung kan disampaikan ini maknanya. Lalu yang berikut, kita rendah hati pada paham gereja. Gereja itu memahaminya adalah bina iman itu tugas utama dan pertama orang tuanya. Dan kalau kita melakukan pelayanan itu dalam rangka membantu orang tuanya. Nah, kita diingatkan oleh sharing tadi, penting memberi PR kepada anak, yang mana PR ini ketika dikerjakan juga melibatkan keluarganya. Gak komplit gak apa-apa, tapi paling tidak unsur anggota keluarga dilibatkan. Mungkin mewarnai bersama, mungkin berdoa bersama, mungkin mengerjakan sesuatu, tapi yang melibatkan unsur keluarga. Kalau bisa semuanya silakan, tapi anak juga diberi peluang. Kalau yang satu tuh pernah Katolik, pernah tapi sekarang tidak lagi. Misalnya, jadi kita juga memberikan ruang kalau memang bisanya hanya minimal. Karena belum tentu semuanya itu Katolik. Jadi PR itu bisa variasi apa saja. Nah, lalu yang berikut ada namanya doa dasar. Doa dasar itu Bapa Kami, Salam Maria, Kemuliaan, itu doa dasar. Nah, baik juga kalau dibina iman itu anak-anak juga pelan-pelan diajari tentang doa dasar. Waktu gereja memperingati Santo Carlos Borromeus. Santo Carlos Borromeus itu pada masanya menjumpai tidak sedikit anak-anak yang bahkan membuat tanda salib pun nggak bisa. Padahal ini kan yang sifatnya termasuk mendasar. Nah, jadi mungkin juga baik kalau anak-anak mulai diteliti dengan baik. Barangkali ada yang masih perlu diajari membuat tanda salib. Barangkali juga masih ada yang perlu diajari doa Bapa Kami, Salam Maria, Kemuliaan. Jadi kalau kita mencermati sebenarnya nggak terlalu sulit, nggak terlalu berat. Kadang-kadang menjadi sulit, menjadi berat ketika kita terlalu bertumpu pada pikiran kita sendiri atau kita terlalu bertumpu pada harapan orang lain, yang semuanya itu sebenarnya yang masih perlu belajar mengenai paham gereja tentang bina iman. Kalau tadi ada sharing, ada buku panduan, kalau bisa menggunakan itu ya silahkan. Tetapi kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Ini bukan pelajaran sekolah. Kalau pelajaran di sekolah itu ada buku wajibnya yang harus menjadi bahan. Ini bina iman, yang andalannya 5 roti 2 ikan. Jadi bisanya kita apa, boleh-boleh saja.
Yang penting adalah di bagian akhir anak diingatkan. Anak itu melakukan itu supaya apa? Itu diberitahu. Soal ini apakah ada yang mau bertanya? Mau bertanya atau mau menghabiskan konsumsi? Yang gampang saja. Mana yang gampang kira-kira? Kalau Pak Rundi itu saya menghabiskan, nah sudah habiskan sendirinya. Saya tambah informasi sedikit mengenai yang sudah dekat. Natal. Makna Natal. Natal itu lahirnya Sang Juru Selamat melalui keluarga yang punya sikap rendah hati. Maria berkata, aku ini hamba-Mu ya Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Rendah hati. Yusuf yang awalnya itu punya rencana mau menceraikan Maria dengan diam-diam tanpa mikrofon ya. Tetapi kan kemudian mengambil Maria sebagai istrinya karena rendah hati. Nah, jadi Natal berarti lahirnya Sang Juru Selamat lewat keluarga yang anggotanya rendah hati. Ini yang pertama harus kita sadari kalau kita mau mengadakan prenatal. Nanti bagaimana ini diproses. Lalu yang kedua, di dalam masa Natal itu juga ada perayaan Tiga Raja. Apa yang terjadi di sana? Yang terjadi di sana itu sebenarnya anak memberi, anak berbagi. Anak itu nggak selalu lemah. Tadi kan saya sharing. Yang saya jumpai kemarin adalah anak menjadi guru saya. Anak SMP kelas 1 menjadi guru saya. Jadi jangan kita memandang anak itu nggak berdaya. Anak itu juga berdaya. Termasuk juga anak bisa berdaya dalam hal berbagi. Nah, hari anak misioner yang biasa dilakukan ketika gereja memperingati Tiga Raja. Semangatnya di sana sebenarnya semangat anak berderma, anak memberi. Nah, ini nanti menjadi acuan. Bukan anak diberi hadiah, tapi anak itu berbagi. Nah, nanti kemudian panitia bisa mengorganisir yang dibagikan itu mau diberikan kepada siapa. Ini bukan tukar kado, bukan. Perayaan Tiga Raja itu bukan tukar kado, tapi anak memberi. Nah, nanti yang menyalurkan bisa siapa. Tapi ini bukan tukar kado. Kalau tukar kado itu kan berarti namanya menukar ya. Bukan memberi, menukar. Ini bukan menukar tetapi memberi. Nah, nanti dipikirkan. Kita harus memberdayakan supaya anak itu juga memberi. Mau memberi doa nggak apa-apa. Ya, doa saja juga nggak apa-apa. Mau memberi pensil nggak apa-apa. Buku tulis nggak apa-apa. Bentuk konkretnya bisa apa saja. Yang terpenting adalah bahwa Natal itu juga menjadi kesempatan bagi anak untuk berdaya, termasuk juga berdaya sosial, berdaya memberi. Apa yang mau diberikan, ya kita lihat saja. Yang penting yang tidak memberatkan. Kita tunjukkan bahwa, kita buktikan bahwa yang tepat itu enggak selalu berat. Malah kadang-kadang yang tidak tepat itu yang berat. Gereja di dalam katekismus gereja Katolik itu membuat rumusan ini. Berbelas kasih, berbagi itu bisa bersifat material, bisa bersifat spiritual. Kalau saya memberi makanan itu material. Tetapi kalau saya mendoakan, saya mengunjungi, nah itu spiritual. Dengan seperti itu, maka gereja itu pahamnya adalah nggak ada orang yang sama sekali nggak bisa. Material semampunya, spiritual semampunya, semua semampunya. Bina Iman Talahap itu menekuni anak-anak itu mengunjungi umat yang karena keadaannya sehingga perlu dikirim komuni. Lalu ketika berkunjung di sana membacakan kitab suci. Ini berbagi yang sifatnya spiritual. Kalau misalnya mengunjung mau menyanyi, lagunya apa? Mau lagu rohani, bagus. Kalau yang tidak rohani bisanya ya nggak apa-apa. Galak-galak. Silahkan apa saja bisa.
kita harus yakin sebenarnya nggak ada yang berat. Menjadi berat kalau kita terlalu pusing dengan pikiran sendiri atau pikiran orang lain. Aslinya itu nggak berat. Berikut, mungkin baik kalau Natalan nanti bukan desentralisasi. Biarlah Natalan itu menjadi kesempatan bagi anak-anak untuk bersama dengan lingkungan, dan itu biasa terjadi. Bersama dengan lingkungan mengadakan syukuran Natalan. Ini kesempatan untuk memfasilitasi supaya Bina Iman itu jangan sepanjang tahun kok serba sendiri. Natal itu Yesus lahir, penyelamat lahir melalui keluarga. Nah, keluarganya anak-anak itu keluarga besarnya namanya lingkungan. Nah, jadi Natal itu sebenarnya bagus untuk memfasilitasi supaya ini kesempatan bagi anak-anak Bina Iman untuk tidak selalu sendirian. Ketika Bina Iman sudah sendirian, nah nih Natalan ini sekarang bersama keluarga besarnya lingkungan. Anak-anak bagian menghibur, lalu kemudian konsumsi dan seterusnya yang dibutuhkan bagian lingkungan. Kalau lingkungan mau bergabung dengan sebelahnya, sampai tingkat wilayah misalnya, ya nggak apa-apa. Nah, kalau polanya seperti ini banyak yang kemudian kita bangun. Anak-anak dan yang dewasa bersama-sama kumpul tapi perannya berbeda. Anak menghibur, yang gede-gede bagian konsumsi, dekorasi dan dokumentasi. Nah, dari saya itu. Terima kasih. Ding ding ding, dung dung dung.